Lalu dari mana sumber dana untuk membiayai kalau bukan dari pajak? Iya betul. Pasti dari pajak. Maka dari itu terima kasih kepada seluruh wajib pajak atau kontribusinya dalam menghimpun penerimaan negara. Halo kawan pajak, semangat pagi, semangat hari ini. Tegal laka-laka, Tegal tiada duanya. Selamat datang dan selamat bergabung di podcast KPP Pratama Tegal yang bertajuk Pongset, Ponggol Setan, podcast tentang obrolan seputar perpajakan. Nah, di episode perdana Pongset kali ini, perkenalkan saya Joni yang akan menemani kawan pajak selama beberapa waktu ke depan untuk berbincang, berbagi informasi dan solusi seputar perpajakan. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri, sudah ada yang menemani di samping saya, seorang narasumber yang luar biasa, inspiratif dan karismatik. Selamat datang Pak Riza. Selamat datang John. Iya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kawan pajak, Pak Muhammad Riza ini merupakan nahkoda utama KPP Pratama Tegal atau sekarang menjabat sebagai kepala kantornya nih Pak ya. Iya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih nih Pak berkat Bapak akhirnya podcast KPP Pratama Tegal ini bisa akhirnya terrealisasikan nih Pak ya. Dan Alhamdulillah dan juga bisa KPP Pratama Tegal bisa menjadi semakin dekat kepada masyarakat nih Pak dengan adanya ini. Oke, ya ngomong-ngomong Pak, mengenai podcast kita nih Pak ya, kan namanya Pongset nih. Apa sih Pak, mungkin kenapa namanya Pongset gitu Pak? Mungkin ada pengalaman apa dengan podcast Ponggol Setan ini Pak ya, pengalamannya? Ya, oke. Jadi gini Kak John, Pongset itu adalah panjangan dari Ponggol Setan, di mana Ponggol Setan itu salah satu makanan khas Tegal. Nasi Ponggol Setan. Atau Joni sudah pernah makan? Nasi ponggol Pak? Ya. Sudah Pak, itu level saya Pak, saya levelnya ponggol aja Pak. Karena merakyat ya kawan pajak itu makanannya. Ya jadi biar ada unsur kekhasan dan kearifan lokalnya, maka kita angkat nama Pongset ini agar masyarakat di luar wilayah Tegal tahu kuliner khas dari Tegal ini. Gitu. Jadi filosofinya itu ada unsur kearifan lokalnya nih ya Pak ya. Kearifan lokal. Nasi ponggol setan itu enak tuh Pak. Mungkin setelah ini kita bisa coba kulineran Pak di sana. Iya, boleh. Tapi jangan salah, kita bukan membahas mengenai makanan. Oh iya. Rupanya nyambung juga dengan kepanjangan judul podcast kita ini. Ponggolnya ya. Ponggol ini. Ya itu panjangan dari podcast tentang obrolan seputar perpajakan seperti yang ada di belakang ini. Iya betul sekali Pak. Ya. Oke, jadi ini memang bukan membahas mengenai kuliner ya Pak ya. Jadi sesuai lah. Namun juga kan pajak bisa request juga Pak, mungkin barangkali next episode kita bisa membahas mengenai kuliner sambil belajar perpajakan nih Pak. Iya. Oleh karena itu kan pajak jangan lupa untuk komen di bawah ini ya mengenai next episode ingin membahas mengenai apa nih, mungkin bisa kita mengundang ownernya Ponggol Setan langsung ke sini nih Pak, bisa diskusi mengenai bisnis usahanya itu apa, kemudian sambil belajar mengenai perpajakannya nih sekalian nih Pak kepada kan pajak bisa jadi sumber-sumber inspirasi bagi kawan pajak nih juga nih Pak ya, mungkin next episode. Oke. Nah, kita mungkin bisa ngobrol satu lagi dulu Pak nih. Di depan kita sudah ada teh poci nih Pak ya. Ini sesuai dengan tradisi di Tegal nih Pak. Kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol santai, silaturahmi atau gotong royong sambil minum teh poci nih Pak. Iya, mari Pak kita minum dulu nih Pak ya. Oke. Monggo Pak, silakan Pak. Ini teh poci yang pabriknya ada di wilayah KPP kita nih Pak. Oh iya, termasuk wajib pajak kita ya. Iya nih Pak, mari kita minum Pak. Alhamdulillah. Nah, ini teh poci ini merupakan tradisi wilayah masyarakat Tegal nih Pak ya. Tadi sejarahnya itu dengan adanya budaya mochi nih Pak. Jadi
ini merupakan simbiosis mutualisme nih antara pabrik teh, pabrik gula yang tadi gula batu nih Pak ya di dalamnya, dan juga pengrajin gerabah nih. Ini kan juga dari gerabah nih Pak ya. Jadi semakin menguatkan adanya tradisi minum teh poci ini di berbagai event nih Pak, baik itu tadi ya di diskusi, silaturahmi maupun gotong royong di masyarakat kita nih kental dengan adanya budaya tengah mochi nih Pak. Oke, udah lumayan santai nih ya kita berbicara nih Pak ya. Nah, kita mungkin ngobrol-ngobrol santai dulu nih Pak mengenai di episode perdana ini mengenai pengenalan kantor kita nih Pak. Nah, pertama ini kan kita kenal-kenal dulu aja Pak, pengenalan kantor. Namun sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu pimpinannya nih, yaitu Bapak Riza sendiri nih Pak. Nah, Pak Riza sudah berapa tahun menjabat sebagai kepala di KPP Tegal Pak? Saya di sini sudah 1 tahun 4 bulan. Oh, 1 tahun 4 bulan. Sebelumnya saya boleh cerita sebelumnya saya di Kanwil Solo. Oh, di Solo Pak? Ya, di Kanwil Solo. Nah, di Kanwil Solo saya 3 tahun, kemudian sebelumnya lagi saya di Bali. Wah, Bali, ya, asik seru tuh Pak. Di Bali saya 2 kantor, Kanwil sama di kantor pelayanan pajak. Ya. Berarti Bali, Solo, dan sekarang di Tegal nih Pak ya. Di Tegal juga ini bukan pertama kalinya ya Pak ya melewati Tegal ini ya Pak ya? Oh iya, kalau lewat tol sering saya. Sering ya. Apalagi dulu waktu di Solo ya, pulangnya selalu lewati Tegal malah ya Pak. Luar biasa, berarti ini bisa menjadi semakin mendekati rumah juga nih. Alhamdulillahnya ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, tadi sudah mengenai pimpinan kita. Nah, kita berbicara mengenai kantor kita nih Pak ya, KPP Pratama Tegal. Sekedar sedikit info saja bahwa KPP Pratama Tegal itu terbagi menjadi 3 wilayah kerja, yaitu yang pertama di Kota Tegal itu sendiri, yang kedua Kabupaten Tegal, dan yang ketiga ada di Kabupaten Brebes nih Pak ya. Nah, dari ketiga wilayah kerja tersebut Pak, bagaimana sih Pak persebaran potensi usaha masyarakat atau wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tegal itu Pak? Ya memang kalau wajib pajak potensinya ya, potensi ekonominya kan memang utamanya di kota Tegal dan kota Tegal, kota Slawi dan kota Brebesnya. Tapi tidak tertutup kemungkinan di kecamatan-kecamatan lain juga banyak potensi di sana, karena memang wilayah KPP Pratama Tegal ini sangat besar ya, menurut saya sangat besar. Jadi kalau kota Tegal ini utamanya memang banyak perdagangan ya. Perdagangan, ya industri juga ada, tapi nggak terlalu banyak industrinya. Nah, kalau di Kabupaten Tegal memang banyak industri sudah banyak menyebar, terutama di Pantura dan agak ke selatan lagi juga masih banyak juga pabrik-pabrik ya. Dan sentra-sentra ekonomi banyak di sana. Setiap kecamatan tuh ada sentra ekonominya. Begitu juga dengan Brebes, apalagi Brebes sekarang ada wilayah kawasan industri yang baru ya, ada kawasan industri, dan memang sebelumnya juga sudah banyak industri di Brebes itu. Perlu diketahui juga Brebes ini atau khusus Jawa Tengah umumnya dan Brebes khususnya itu banyak pelimpahan pabrik dari sekitar Jabodetabek. Jadi mungkin karena daya tariknya UMR-nya yang masih murah kali ya, UMR-nya masih murah, jadi mereka pada berbondong-bondong mengalihkan usahanya ke Jawa Tengah ini. Dan alhamdulillah di wilayah KPP Tegal ini banyak pabrik-pabrik baru yang bermunculan, itu baru berdiri. Baru-baru ini juga mungkin salah satunya pabrik teh nih ya Pak ya. Pabrik teh di sini, pabrik teh ada banyak ya, ada beberapa lah, ada beberapa. Pabrik teh, lalu itu pabrik teh di daerah mana Di Pak? Slawi banyaknya. Oh, di Slawi. Ya. Slawi. Di Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Okay. Dan apa istilahnya, untuk pabrik tehnya untuk skala nasional, ngetop semua. Iya, terkenal ada, ya Pak? Iya, ada teh botol sosro, ada teh dua tang, ada tongci. Ya, ada gope ya, teh gope ada juga. Gitu. Nah. Oke.
ada juga nih Pak ya usaha mungkin di sekitaran Talang itu ya Pak ya, saya dengar ada usaha logam juga Pak ya, pengecoran Oh logam iya, juga. di sana memang logam banyak. Di sana utamanya home industry ya, pengecoran logam. Itu banyak memang di Kecamatan Talang ya. Iya. Itu bisa jadi itu usaha logam itu mendulang komponennya di Iron Man juga tuh Pak barangkali Pak. Bisa jadi ya, Tegal mengekspor logam nih Pak ya. Iya. Biasanya apa bagian dari suku cadang kendaraan atau suku cadang apa bagian dari bodi kendaraan atau bagian dari spare partnya dari. Jadi memang banyak usaha-usaha dan variatif juga ya Pak ya yang ada di. Tapi jangan lupa di sini tuh Kota Bahari. Kota Bahari. Artinya di sini banyak banyak nelayan-nelayan yang mencari ikan dan di sini juga ada beberapa pabrik pengolahan, pabrik industri dari hasil laut. Itu banyak diekspor juga ke Korea, ke Jepang. Mungkin karena letak dari strategisnya Tegal itu ada di pantai utara Jawa nih Pak ya, Pantura nih Pak ya. Dan itu udah terkenal sejak zaman dulu ya. Untuk nelayan-nelayan Tegal ini memang sudah terkenal dari zaman dulu. Ya mungkin itu juga terkenalnya kita juga kalau misalnya di mana-mana nih Pak di luar Tegal mungkin ya Pak ya, itu ada tulisan Warung Tegal Bahari juga Pak. Itu sebagai ciri khas Tegal nih Pak ya. Tegal Kota Bahari Pak ya. Oke, luar biasa. Salah satu penunjang ekonomi di Kota Tegal. Oke. Menarik juga nih Pak ya mengenai usaha dari wajib pajak itu sendiri. Nah, menurut Bapak nih Pak ya, bagaimana sih Pak kesan yang membedakan di KPP Tegal ini dengan kantor-kantor Bapak sebelumnya nih? Mungkin apa hal yang menarik di KPP Tegal itu Pak? Jadi tadi saya sudah sebutkan tadi di KPP Tegal ini adalah wilayah yang luas ya, wilayah luas dengan luas kerjanya banyak 459 km lebih. Itu tadi itu meliputi 3 kabupaten ya, 2 kabupaten dan 1 kota. Juga selain luasnya wilayah, besarnya juga populasinya besar juga di sini. Penduduknya besar. Otomatis wajib pajaknya juga besar. Yang saya tahu di sini wilayah KPP Tegal ini nomor 2 ya paling banyak se-Indonesia. KPP kita di sini terdaftar sekarang ini 720.000 wajib pajak. Banyak ini. Jadi tapi juga kita juga mau punya pegawai yang cukup banyak juga. Kita di sini pegawai 129 pegawai yang ada di KPP Pratama Tegal. Itu memang ya sudah ideal lah, sudah cukup ideal. Dan pasti WP kita pasti nambah terus ya, karena wilayah KPP Tegal ini berkembang, jadi pasti nambah terus. Dan merupakan tantangan bagi pegawai KPP Pratama Tegal. Iya betul sekali ya Pak Makleka. Itu pegawai dengan banyaknya wajib pajak yang terdaftar di KPP Tegal, pegawainya juga jadi otomatis harus ditambah juga ya Pak ya. Udah cukup lah, kalau pegawai udah cukup. Karena kalau tambah pegawai lagi nggak ada tempatnya nanti. Udah habis. Betul juga Pak. Udah terbanyak nih Pak ya. Saya tuh melihat pegawai-pegawai yang ada di Kanwil DJP Jawa Tengah 1 nih Pak ya. KPP Tegal itu tuh luar biasa Pak, yang banyak gitu loh Pak, posisi nomor berapa ya? Mungkin nomor 2 setelah KPP Madya atau itu. Ya memang wilayah kita paling luas di antara Jawa Tengah ini, wilayah kita paling luas. Iya betul sekali. Nah tadi ya Pak, dengan banyaknya wajib pajak yang ada di KPP Tegal dan juga pegawai juga ya Pak ya, otomatis yang juga banyak juga Pak. Itu dalam memimpin dan mengelola sebegini tantangannya itu Pak, apakah ada kendala Pak? Ya kendalanya pasti ada ya, kendala pasti ada. Ya cuma bagaimana saya dan
semua pegawai ini bisa memanage diri, memanage kantor, memanage kerjaan, agar bisa ini kendala-kendalanya kita kurangi gitu. Jadi yang penting kantor bisa berjalan, fungsinya sebagai kantor pelayanan pajak Pratama Tegal bisa berjalan dengan baik. Gitu. Oke, jadi memang semua kendala itu tuh memang harus segera diatasi dan harus segera diselesaikan juga ya Pak ya, betul sekali. Nah, mungkin dari kawan pajak nih Pak ya, mungkin juga pengen tahu apa sih Pak tugas KPP Pratama Tegal nih Pak ya, tugas KPP nih Pak dalam hal ini di Direktorat Jenderal Pajak. Yang utama tugas kantor pelayanan pajak atau tugas dari insan pajak yang ada di dimanapun itu tugas utamanya adalah menghimpun penerimaan negara, dan kita melayani wajib pajak ya. Tugas kita adalah menghimpun dan melayani dari wajib pajak. Pelayanannya kita berbentuk pelayanan pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, pembuatan kode billing, pemindah bukuan, dan banyak lagi. Di situ ada unsur penyuluhan. Nah ini kita sekarang melakukan penyuluhan, salah satu penyuluhan. Jadi kita memberikan informasi ya kepada wajib pajak ya, kepada wajib pajak. Ya tadi udah dijelaskan mengenai pelayanan ya Pak ya. Iya. Oh ya, saya mau mengingatkan juga nih Pak ya mengenai pelayanan, bahwa pelayanan di KPP Tegal itu tuh juga bisa dilakukan secara online Pak. Iya, ada betul. di Linktree nih Pak Linktree ya, Linktree. kita punya. Dan Linktree itu bisa diakses oleh kawan pajak, ada di media sosial kami masing-masing Pak, ada di Instagram, di Facebook, dan di Twitter. Di bio-nya itu ada semua masing-masing Pak. Jadi bisa mudah diakses oleh kawan pajak langsung untuk diklik di Linktree-nya itu. Dan di Linktree-nya itu juga Pak, sesuai dari Bapak yang sudah dijelaskan mengenai berbagai macam permohonan yang ada di KPP Pratama Tegal, dijelaskan ada di Linktree tersebut tuh Pak. Iya. Bisa dilihat itu semua ya. Iya, mungkin bisa dilihat, bisa dicek nih Pak ya mengenai Linktree nih Pak. Iya. Linktree-nya itu yaitu Linktree/seksi pelayanan pajak Tegal nih Pak. Nah ketika saya cek itu Pak, ternyata ada macam-macam nih Pak, ada konsultasi di helpdesk, jadi kan pajak bisa melakukan konsultasi secara online nih. Jadi kalau misalnya lokasinya jauh, terus pengen konsultasi tanya-tanya dulu, bisa nih Pak dikonsultasi, dan itu bisa banyak petugas helpdesk-nya yang bisa menangani pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak tuh Pak. Nah ada juga dari persyaratan administrasi NPWP, juga permohonan-permohonan itu bisa diarahkan juga ke Linktree ini nih Pak. Nah kemudian banyak hal lagi nih, ada pembuatan NPWP online, persyaratan sertifikasi elektronik non PKP, Bupot ya Pak. Iya. Kemudian juga pengukuhan PKP, pembuatan sertifikat elektronik, perpanjangan sertifikat elektronik, dan juga permohonan layanan EVIN nih Pak. Nih udah ada di sini juga. Udah banyak lah. Banyak hal nih sudah bisa semakin mudah dijangkau oleh kawan pajak nih Pak ya. Semoga kita semakin bisa dekat juga kepada masyarakat. Begini Kak John. Jadi kita di Kabupaten Brebes, kita punya semacam unit kantor vertikal kita, yaitu namanya kantor penyuluhan KP2KP Bumi Ayu namanya, tapi lokasinya di Brebes. Ya, itu juga fungsinya bisa menerima dan memproses permohonan administrasi, diantaranya permohonan pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Dan mulai 1 Januari kemarin ini juga menerima proses permohonan pengukuhan PKP serta validasi PPH atas hak pengalihan hak dan atas tanah dan bangunan. Tuh, jadi sudah kita di sana semakin mendekat ke wajib pajak lah. Wajib pajak ya. Semakin bisa dilayani permohonannya di KP2KP Bumi Ayu ya Pak yang dulunya. Jadi wajib pajak yang wilayah Kota Brebes sekitarnya tidak perlu ke sini lagi, bisa di sana bisa melayani. Betul sekali. Banyak sekali juga ya Pak ya wajib pajak itu yang ada di wilayah jauh sana Pak, di Brebes itu Pak ya, berapa jam, mungkin 3 sampai 4 jam ya Pak ya. Itu harus menempuh perjalanan
tambah lagi sampai ke kota Tegal di KPP Tegal ini yang ada di kota Tegalnya Pak, itu kan sudah sangat menyita waktu mereka ya Pak ya. Oleh karena itu memang permohonan itu semakin banyak yang sudah dilayani yang ada di KP2KP Bumi Ayu tadi gitu ya Pak. Dan kalau bisa yang lebih enak lagi dengan online lah, melalui online, via online. Iya betul sekali. Nah tadi ya Pak, kita sudah berbicara mengenai pelayanan nih Pak ya. Kemudian kedepannya nih Pak, apa sih Pak visi dan misi serta harapan bagi KPP Pratama Tegal itu sendiri menurut Bapak? Oke, harapan saya sesuai visi dari KPP Pratama Tegal itu tentu tidak berbeda jauh dengan instansi DJP yang lainnya, menjadi KPP yang handal, inovatif, akuntabel dalam melayani wajib pajak. Kemudian demi mewujudkan visi tersebut, kita mempunyai layanan berupa misalnya melayani wajib pajak secara optimal untuk mewujudkan wajib pajak yang sadar dan patuh pajak. Kemudian sebagai informasi tambahan, setiap visi, misi, moto maupun janji pelayanan telah dipasang pada tempat-tempat yang mudah dijangkau. Fungsinya sebagai sarana pengingat agar setiap pegawai selalu menyadari peran utamanya sebagai aparatur sipil negara yang senantiasa melayani masyarakat sekaligus sebagai penggawa keuangan negara dalam yang sigap dalam mengumpulkan pundi-pundi demi berlangsungnya keberlangsungan negara ini, bangsa dan negara ini. Jadi begitu Kak John. Oke. Ya. Itu tadi mengenai visi dan misi ya, dan juga harapan. Ternyata cukup menantang juga ya Pak ya mengenai tadi visi misi dan juga harapan ya Pak. Nah untuk mencapai visi dan misi tersebut tuh Pak, apa strategi dan langkah yang telah Bapak lakukan tuh Pak untuk merealisasikan dan untuk mencapai visi tersebut Pak? Oh iya, banyak yang sudah kita lakukan di sini, sudah banyak teman-teman saya dan teman-teman sudah melakukan. Antara lain peningkatan pelayanan publik melalui penyeragaman kebijakan terkait dengan standar operasional, standar pelayanan, standar operasional prosedur bagi pelaksanaan pelayanan, evaluasi kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan serta upaya perbaikan lainnya. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas SDM melalui beragam program IHT, e-learning maupun sosialisasi bagi pegawai. Yang ketiga, pengajuan akuntabilitas kinerja berupa penyusunan rencana kerja, pemantauan nilai kerja organisasi atau NKO, dan kita punya indikator kinerja utama juga atau IKU. Kemudian yang keempat, penguatan pengawasan. Dan yang terakhir masih banyak yang lainnya. Memang tidak mudah untuk menjalankan strategi tersebut. Untungnya seluruh pegawai kita yang ada di KPP Pratama Tegal ini turut aktif berperan dalam mewujudkan visi misi kantor. Jadi alhamdulillah di situ kita bisa mewujudkannya. Selain itu adanya inovasi juga membantu meringankan pekerjaan kami selama ini. Banyak inovasi dari teman-teman pegawai yang ada di sini. Inovasinya banyak sekali sudah yang sudah kita pakai di sini. Jadi kalau masalah SDM, alhamdulillah kita patut dibanggakan. Oke, luar biasa. Ya. Nah, tadi ya Pak berbicara mengenai inovasi ya, memang inovasi itu memang berdampak positif bagi kantor kita sendiri nih ya Pak ya. Nah, apa saja sih Pak sebenarnya itu inovasi yang diciptakan oleh pegawai-pegawai KPP Pratama Tegal itu sendiri Pak? Iya betul Kak John. Jadi memang inovasi berperan penting loh. Salah satunya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Nah, KPP Pratama Tegal memiliki segudang inovasi yang layak dibanggakan. Di antaranya kita sudah beberapa tahun ini melakukan jemput bola SPT. Nah, di SPT tahunan ya, kita jemput bola SPT tahunan. Di situ kita mendulang prestasi
kepatuhan pelaporan SPT tahunan kita hingga mencapai 100% lebih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Ini 2 tahun berturut-turut ya Pak ya yang 2 tahun. Alhamdulillah 2 tahun ini berturut-turut kita mencapai kepatuhan di atas 100%. Terima kasih juga untuk wajib pajak. Kemudian yang kedua, kita mempunyai tax center. Tax center itu ada yang ada di Universitas Harapan Bersama. Tax center itu adalah fungsinya memberi penyuluhan, mengedukasi Pak mahasiswa, bisa juga mengedukasi wajib pajak juga bisa di sana ya. Kemudian kita punya website SIUDIN namanya, Sistem Informasi Umah Dinas, yang memberi kemudahan bagi pegawai KPP Pratama Tegal untuk mengetahui jumlah rumah dinas beserta dengan status penggunaan dan kondisi rumah dinas tersebut. Jadi kalau pegawai butuh rumah dinas, tinggal buka websitenya. Kemudian ada website yang termasuk baru juga nih, website namanya Jala Super. Di situ namanya Jala Super, jaringan lacak surat permohonan. Jala Super. Jala Super, jaringan lacak surat permohonan. Fungsinya untuk membantu wajib pajak mengetahui progres permohonan yang sudah diajukan. Jadi ada 26 permohonan yang dapat dilacak. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh pegawai yang membuat situs itu nanti di lain kesempatan nanti. Betul, Pak. Ya nanti pas podcast selanjutnya nanti. Iya betul sekali. Nanti mungkin kita bisa di next episode kita memanggil narasumbernya yang tadi itu Pak ya, yang pencetus inovasi-inovasi di KPP Pratama Tegal. Barangkali nanti bisa bermanfaat juga bagi kawan pajak dan masyarakat di luar sana untuk bisa mempermudah pekerjaan mereka ya Pak ya, mengenai inovasi-inovasi yang ada. Terus ada satu lagi, kita punya SMS broadcast namanya. SMS broadcast. SMS broadcast. Jadi informasi-informasi, ada informasi apa, kita kirim SMS ke wajib pajak. Jadi itu sebagai reminder Pak ya, barangkali ya, reminder itu mengingatkan ya. Apalagi untuk pelaporan SPT tahunan nih Pak ya, biar tidak terlambat nih Pak ya. Ya banyak lagi sebetulnya yang kalau disebutkan semua akan memakan waktu. Iya betul sekali Pak. Bisa lanjut langsung kita kayak di kedua ini. Iya ini mungkin kawan pajak juga bisa request ya di kolom komentar di bawah ini mengenai next episode, mungkin pingin membahas inovasi ini juga nih Pak ya, bisa ditulis aja di kolom komentar di bawah ini ya. Nah tadi mengenai inovasi kan sudah sangat banyak juga ya Pak ya, ternyata diciptakan oleh pegawai-pegawai KPP Pratama Tegal nih Pak ya. Nah ini terakhir nih Pak, apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan untuk kawan pajak dan penonton podcast Pongset ini nih Pak? Oke, ya jelas ada dong Kak Jo. Apa itu Pak? Jadi seperti kita ketahui, pajak itu kan sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar selain penerimaan cukai, penerimaan maupun PNBP lainnya. Kita target penerimaan untuk tahun 2021 kemarin sebesar 1.444 triliun lebih, atau sekitar 83% dari target pendapatan negara dalam APBN, yang nilai APBN-nya 1.743 triliun. Tentunya itu bukan angka yang kecil ya, apalagi di masa pandemi COVID kemarin itu, atau seperti sekarang ini, negara membutuhkan anggaran yang besar untuk membiayai penanggulangan COVID dan program pemulihan ekonomi nasional. Lalu dari mana sumber dana untuk membiayai kalau bukan dari pajak? Iya betul. Pasti Pak, dari pajak. Maka dari itu terima kasih kepada seluruh wajib pajak atau kontribusinya dalam menghimpun penerimaan negara. Dan jangan lupa kewajiban perpajakanmu ya, atau bantu Indonesia bangkit lebih baik lagi. Betul sekali. Ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya Pak, penerimaan negara atau negara itu tuh pasti juga butuh yang namanya itu dana nih Pak ya. Dari mana lagi kalau bukan dari pajak sebagian besarnya nih Pak ya. Gitu. Nah, saya juga mau menyampaikan pesan juga kepada kawan pajak, nggak mau ketinggalan nih Pak ya dari Bapak nih. Demi mewujudkan DJP yang bersih dari korupsi serta menjadi birokrasi bersih dan melayani,
Bantu kami dengan cara tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai KPP Pratama Tegal nih terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Nah, seluruh pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya. Apabila kawan pajak menemukan pegawai DJP yang masih meminta dan menerima barang, uang, atau fasilitas atau apapun dari wajib pajak, segera laporkan melalui saluran pengaduan resmi DJP Kering Pajak 1500 200. Baik, terima kasih Pak Riza sudah menyempatkan hadir di episode perdana Pongset kali ini nih Pak nih. Sama-sama ya. Jadi semoga dengan adanya channel YouTube, program podcast kita ini Pak bisa semakin dekat kepada masyarakat, berbagai informasi yang akan disampaikan nih Pak ya. Ya, itu tujuan kita itu memang. Betul sekali Pak. Nah, mungkin ini sekaligus kita melaunching nih Pak ya, meresmikan Pongset kita kedepannya akan berjalan nih Pak ya. Insya Allah ya. Oke, dan kawan pajak, terima kasih sudah menyaksikan tayangan podcast Pongset kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti informasi terupdate dari kami KPP Pratama Tegal melalui media sosial kami nih Pak, ada YouTube yaitu di KPP Pratama Tegal itu sendiri, di Facebook KPP Pratama Tegal, Instagram @pajak_tegal, dan juga di Twitter nih Pak, @pajak_tegal. Nah, sekian Pongset edisi perdana kali ini, dan jangan lupa mengingatkan kepada kawan pajak untuk selalu taati protokol kesehatan yang berlaku nih. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan komen di bawah ini ya mengenai episode berikutnya mau membahas tentang apa nih Pak ya. Oke, dan sampai jumpa di episode Pongset berikutnya. Tegal laka-laka, Tegal tiada duanya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.